Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin yang pertama yang saya hormati Bapak-Bapak senior-senior kami di Dijen SDA maupun di Kementerian PUPR dan seluruh peserta yang sudah hadir. Mungkin untuk pertama saya perkenalkan dulu. Untuk narasumber kita ada dua orang. Yang pertama itu ada Bapak Idham Riyando Moe, STMN PhD. Lalu ada Pak James Zulfan, STMSC, dan moderator kita Bapak Ali Asegaf, STMSC. Ya, sebelum acara kita mulai, saya akan memperkenalkan sedikit tentang SDA Muda. Apa itu SDA Muda? SDA Muda itu merupakan sebuah wadah para aparatur muda sumber daya air untuk berkontribusi nyata yang bergerak dalam bidang sosial, pengembangan diri, dan iptek. Lalu forum ini merupakan inisiasi dan didirikan oleh aparatur muda di lingkungan Dijen SDA yang independen dan non-formal untuk meningkatkan jejaring dan kapasitas diri dengan menjunjung tinggi prinsip I-Proof dengan gerak seperti air, adaptif, inovatif, dan revolutif. Lalu SDA Muda adalah semua pegawai SDA PUPR, baik itu PNS, non-PNS, maupun konsultan individu, yang dimana umur ini tidak begitu penting, yang penting adalah dia masih berjiwa muda. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh SDA Muda. Di antaranya itu ada SDA Muda Berbagi, SDA Muda Berkurban. Ini merupakan SDA Muda Berdialog. Nah, ini SDA Muda Mengajar, yang dimana teman-teman dari SDA Muda itu memperkenalkan apa itu ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada teman-teman yang masih di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Seperti itu. Nah, ini untuk menjawab dari kondisi yang sedang terjadi sekarang, SDA Muda juga hadir dengan SDA Muda Peduli COVID-19, di mana kita juga sudah pernah mengumpulkan donasi dan sudah kita sebarkan donasi-donasi dari semua orang-orang yang sudah ikut berdonasi. Nah, ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan setiap minggunya dan diharapkan ini bisa terus continue ke depannya, yaitu SDA Muda Berdialog yang dalam bentuk webinar series. Gitu. Ini merupakan kegiatan SDA Muda Berdialog yang sudah dilaksanakan. Nah, di luar dari kegiatan-kegiatan yang lebih ke hal belajar mengajar, ini juga SDA Muda menghadirkan kegiatan GOES ya untuk jadi bukan cuma pikirannya yang sehat, fisiknya juga harus sehat seperti itu. Nah, ini merupakan pesan Pak Menteri yang merupakan satu pemicu bagi kami untuk terus dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Kementerian PUPR dan bagi negara Indonesia.
Ya, ini media sosial kami SDA Muda. Ya, sekian, terima kasih. Ya, jadi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwasanya SDA Muda itu tidak cuma terfokus kepada internal. Kegiatannya tidak terfokus hanya kepada kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk internal Dijen SDA sendiri maupun Kementerian PUPR sendiri, akan tapi kita juga memiliki kegiatan-kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat umum seperti itu. Nah, langsung saja untuk kegiatan selanjutnya, yang dimana webinar kita hari ini yang lebih berfokus kepada bagaimana cara kita memilih judul, ide-ide apa yang ingin kita tuliskan, ingin kita buat dalam karya ilmiah. Di sini kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya sudah cukup mampu untuk berbicara tentang hal itu. Ayo, untuk selanjutnya saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ali Asegaf selaku moderator agar dapat memimpin jalannya kegiatan ini. Saya sendiri Farzian Iqbal dari Balai Sumatera 3 Pekanbaru, Riau, dan juga selaku SDA Muda. Dengan ini izin undur diri dan silahkan kepada Bapak Ali Asegaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Suaranya belum masuk, Pak. Pak Ali, ini maaf suaranya Pak. Belum Pak, belum ada suara. Kalau trouble bisa merangkap sebagai moderator, Mas. Baik Pak. Bagaimana Pak Ali? Mungkin ada masalah di sinyalnya ini. Lagi reconnect, Pak. Merangkap nggak apa-apa, Mas Iqbal. Kita Iya Pak. maklum lah. Nah, biar tidak ada stream. Mungkin kita tunggu sebentar Pak Joko. Boleh, boleh. Kalau memang nggak bisa juga nanti biar saya yang pimpin untuk diskusinya seperti itu. Ya baik, mungkin sembari menunggu, saya akan pimpin sementara untuk lanjutan kegiatan. Apakah Pak Idham Riando sudah
Sudah ini Pak Idham, selaku pembicara pertama. Iya. Ya. Baik, teman-teman semua. Untuk pembicara pertama itu dari Pak Idham Riando, yang dimana saat ini sedang bertugas pada Subkor Wilayah 3, Direktorat Bendung dan Danau. Perjalanan karir beliau sebelum duduk di posisi yang sekarang itu adalah yang pertama Kepala Seksi Hidrologi dan Kualitas Air, lalu staf di Subdit Hidrologi dan Kualitas Air. Jadi kita harapkan dari Pak Idham sendiri dapat memberikan gambaran secara umum maupun terperinci bagaimana mekanisme-mekanisme dalam menyusun karya ilmiah, yang dimana ini juga menjadi satu poin kredit sebenarnya bagi jabatan fungsional pengairan yang paling mendekati dari judul malam ini seperti itu. Untuk waktu dan tempat kepada Pak Idham saya persilahkan, Pak. Silahkan. Terima kasih, Mas Iqbal. Mohon izin Pak Hari, Pak Joko, dan di sini ada Pak Ahmad Taufik juga. Mohon izin Mas James, Mas Ali, dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman PU ataupun teman-teman akademisi. Di sini saya menyampaikan, mungkin karena bukan saya yang lebih tahu, tapi saya juga menyemangati diri saya agar tetap berada pada penyampaian-penyampaian ilmiah yang berdasar. Karena seyogyanya dalam suatu karya ilmiah itu banyak hal baru yang bisa disampaikan, harus disampaikan gitu. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya umum ataupun nggak tajam. Di sini saya coba menyampaikan pengalaman saya. Saya izin Mas Iqbal atau Pak Ali, saya yang share langsung. Pak Idham, mohon izin. Iya. Iya Pak, mungkin saya buka dulu Pak ya. Tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan koneksi Pak. Oh baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Mas Farzian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sesi diskusi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali perkenalkan saya Ali Asegaf dari BWS Kalimantan 1 Pontianak yang akan memandu sesi diskusi kita malam hari ini. Saya harap teman-teman di rumah atau di tempat masing-masing semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau saya lihat di grup di Zoom meeting kali ini yang berpartisipasi cukup banyak, ada 71 orang. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, ada beberapa pejabat yang hadir. Ada Bapak Hari Suprayogi, selamat malam Pak. Kemudian ada Pak Deon, Kepala Balai Teknik Sungai. Ada Bapak Joko, Kepala Balai Teknik Bendungan. Ada Ibu Christine Mayavani, Kabid Pusaka, Sejen, dan rekan-rekan SDA muda sekalian. Tema kita pada malam hari ini adalah Best Practices for Water Resource Scientific Paper. Intinya itu bagaimana cara tips menulis scientific paper dalam bidang sumber daya air. Kita akan ngobrol dan berdiskusi dengan dua narasumber yang sudah disebutkan oleh Mas Farzian tadi. Tadi saya izin, mohon izin Pak Idham, saya salah sebentar. Terkait hal ini, masalah tulis-menulis di bidang sumber daya air, tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa rekan saya di BWS Kalimantan 1, saya tanya-tanya terkait kendala mereka sih, apa yang susah sih dalam menulis karya ilmiah. Dan saya menemukan beberapa alasan yang mereka ungkapkan. Yang pertama, mereka bilang nggak ada ide. Yang kedua, dia bilang
nggak ada waktu. Mereka juga bilang katanya nggak punya skill writing, dan selanjutnya mereka juga bingung untuk cari sumber atau references. Nah, pertanyaannya apakah ini itu dialami oleh semua orang, dan kemudian bagaimana cara mudah untuk bisa menulis scientific writing. Pada malam hari ini kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Idam Riando Moy, beliau adalah Subkoordinator Pelaksana Tugas Bimbingan Teknik 2, Subkoordinator Wilayah 3, Direktorat Bendungan dan Danau, serta Bapak James Zulfan, Prekayasa Ahli Muda, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Saya bacakan sedikit CV dari Bapak Idam Moy. Dia adalah Subkoordinator Pelaksana Teknis Bimbingan Teknik 2, sebelumnya pernah menjabat juga sebagai Kepala Seksi Hidrologi dan Kualitas Air. Beliau ini teman saya dan juga aktif menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Begitu saja, saya serahkan kepada Bapak Idam untuk pemaparannya. Kita beri waktu 15 sampai 20 menit, dan kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab. Monggo Mas Idam. Ya, terima kasih Mas Ali. Sekali lagi, terima kasih pada senior-senior, Pak Yogi, Pak Joko, Mas Julpan, juga teman-teman semua yang ada di SDA maupun di Kementerian PU ataupun teman-teman akademisi. Saya langsung aja tadi karena saya sudah sedikit membuka. Jadi saya di sini akan men-sharing apa yang menjadi pengalaman saya. Karena saya sejatinya itu saya bukan penulis sebenarnya. Saya tuh cuman suka aja kenapa orang kok mendesain sesuatu kok kelihatannya keren gitu. Nah, saya berangkat dari situ, berjalan dari situ, tiba-tiba menulis A, habis itu B, C, nah, terus lama-lama tersusunlah sebuah ide, baru mulai menulis. Saya izin sharing siapa ya, Mas sendiri menyampaikan ini saya materi saya. Saya udah bisa sharing nggak ya di sini? Sudah Pak, sudah Pak. Udah ya. Ya, saya kelihatan ya, sudah kelihatan ya di sini. Saya Idham Riando Moe, biasa ada yang manggil Moe, ada yang panggil Idham. Saya di lantai 7, Direktorat Bendungan dan Danau. Apa yang menjadi basis menulis itu adalah yang pertama tentunya ada perintah membaca di sini. Dengan semakin banyak membaca, kita memiliki pengalaman nalar yang banyak. Baca buku, contoh baca buku, nggak usah baca buku ilmiah dulu, buku kartun Doraemon ataupun komik-komik Dragon Ball. Dari situ kita punya banyak referensi. Misal Dragon Ball ternyata permainannya kasar, berantem gitu. Doraemon rupanya cuma lucu-lucu. Dari situ kita bisa berpendapat bahwa dan nggak hanya dua itu, mungkin teman-teman juga tahu komik-komik yang macam-macam itu banyak jenisnya gitu. Kalau saya dulu waktu kecil suka baca buku Doraemon, buku Dragon Ball, ada buku apa lagi ya? Ya banyak lah, macam-macam itu. Nah, dari situ kita punya banyak ide, punya banyak bayangan terkait kesimpulan. Oh, ternyata Dragon Ball itu kasar atau gimana gitu. Ternyata Doraemon itu ini contoh sosok yang bisa banyak bantu orang gitu. Nah, di situ pentingnya banyak membaca. Setelah itu nggak boleh
terburu-buru kita menentukan kesimpulan. Kita baca dulu tenang, baru kita bisa nulis. Dan nulis juga nggak bisa langsung satu paragraf gitu. Ya dulu saya mungkin malas ngebaca, sehingga saya paling gampang itu yang terima kasih kepada penemu Ctrl C, lalu saya Ctrl V. Itu paling mudah. Nah, sebenarnya paling enak itu menulis atau menggambar. Mana enak ini? Sebelah bagian kiri itu atau bagian kanan? Kanan itu gambar, bagian kiri itu tulisan. Ya saya nggak tahu, ada nggak teman-teman yang ngebaca ini? Sebenarnya nggak ada hubungan itu. Antara yang kiri dan kanan itu nggak ada hubungan. Saya cuma copy tulisan dari, entah dari mana, saya copy aja ke situ. Dan saya yakin banyakkan ya, mungkin 70%, 60%, 75% nggak ada yang baca ya. Banyak fokus ke gambar semua. Dari situlah kenapa ya mungkin karena imajinasi kita lebih mudah memahami gambar. Oh, ada Shizuka, ada Doraemon, Nobita, Suneo, ada Giant, ada rumah di belakangnya itu. Lucu, Shizukanya cakep, Nobitanya ya gimana, Suneo-nya sombong atau Giant-nya kasar, ya bisa kelihatan dari mukanya gitu. Nggak perlu ngomong banyak-banyak. Tapi itu kan cuma gambar, nggak ada hal yang mendeskripsikan itu. Tapi bisa dilihat bahwa image pertama adalah kita lihat gambar gitu. Baru ya kalau baca koran aja, nggak tahu ya. Kalau saya sih nggak pernah baca tulisannya. Paling baca koran gitu. Gambarnya, baca tulisan di bawahnya gitu. Apalagi dalam keadaan mendesak. Nah sekali lagi nih, dalam menulis gambar itu adalah playmaker, kalau saya bilang. Salah satu playmaker. Jangan kita menggunakan gambar yang sudah di-copy hampir 1 juta kali. Alhasil kita tidak melihat nggak bisa melihat bacaan apa yang ada di sini. Tulisan ini juga nggak kebaca apa. Ini juga nggak bisa. Ya, artinya kita nggak bisa kita menggunakan gambar punyanya orang lain untuk kita copy terus kita paste di sini, nggak bisa dalam suatu menulis itu. Ya karena ya kita juga, mereka juga membuat ini kan juga sulit ya. Jadi kalau kita menunjukkan ini, gambar ini ke tulisan karya ilmiah kita pasti ya nggak mendapatkan lah apapun yang ada di sini. Ya saya dulu juga melakukan ini, copy paste saya melakukan. Coba lihat di gambar kanan ini kan gambar asli nih, lebih clear. Ini gambar di sini bisa berbicara banyak hal. Gambarnya tajam, jelas gitu. Nah jadi maksudnya kalau ada gambar yang clear, dari sini kita juga bisa bicara banyak gitu. Dari gambar dulu. Selanjutnya nah, banyak orang yang memiliki hasil ya. Contoh, saya dulu pernah coba riset terkait banjir atau terkait hidrologi atau terkait apapun yang pernah saya alami dulu di hidrologi. Ada pendapat bilang yang mengatakan bahwa hasil saya A, kok yang hasil satu B. Ya, sebagai orang yang menulis, kita tidak baik menyalahkan orang lain. Ya, yang paling tepat menurut saya itu adalah melengkapi.
apa yang menjadi kekurangan dari penelitian seseorang. Misalnya contoh yang gambar sebelah kiri itu dia nunjukin 6, angka 6, tapi dia nunjukin dari sebelah kiri. Yang 9 juga, tapi nunjukin dari sebelah kanan. Harusnya dijelaskan, saya melihat gambar 6 ini dari sebelah barat. Saya melihat gambar 9 ini dari sebelah timur. Itu udah dua kalimat itu. Kita berbeda. Baru ambil orang ketiga. Maka dari itu, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang dilihat oleh mereka. Itu udah berapa kalimat? Udah berapa 4 kalimat. Dari situ juga kita bisa ngambil hipotesis bahwa dari perkelahian orang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka melihat dari hal yang berbeda. Nah, itu udah suatu hipotesis sendiri gitu. Yang penting tenang, jangan terburu-buru dalam berpikir itu. Kalau namanya itu karya ilmiah ya. Kalau dia itu kita tahu itu mau ngapain, namanya project. Apa bedanya project dan karya ilmiah? Kalau karya ilmiah itu research. Kita tidak bisa langsung tahu apa hasilnya. Ya butuh mendalami, memahami, kayak ini loh, kayak cari jodoh itu. Memahami mekanismenya, apa yang terjadi di situ. Nggak bisa buru-buru langsung, kayaknya jodoh gua nih. Nggak bisa. Kalau project, nah ini orang bisa ini udah tahu nih mau ngapain. Itu namanya itu pengertiannya di situ project. Karena udah tahu kegiatannya mau ngapain, apa yang mau ditangani, gimana pelaksanaannya. Itu clear di situ. Dan kita nggak boleh berargumen sendiri dalam riset itu. Karena orang banyak, ada kamu bilang 6, ada orang bilang 9. Ada orang lagi bilang itu bukan angka. Ada lagi yang bilang ini cuma gambar. Ada yang bilang ini. Banyak pendapat gitu. Banyak pendapat. Dan itu semua benar menurut saya. Ini kalau di sini mereka nggak lagi berpendapat nih. Maksudnya nggak lagi berbeda pendapat. Ini cuma lagi apa misalnya. Lagi cuma acting foto, bisa juga. Nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak bisa langsung judge ini. Banyaklah pendapatnya intinya. Terus dalam suatu penelitian itu atau karya ilmiah, jangan lupa bantuan jasa orang lain itu. Ya kayak teman-teman mungkin udah pada pada pernah nulis skripsi, jasa acknowledgement orang siapapun dari hal yang mensupport kita paling kecil, kalau bisa disampaikan di sini, sampaikan. Walaupun hanya sekedar data. Ya saya pikir data itu haruslah disampaikan. Misalnya kebanyakan kita kalau teman-teman PU ini udah ngasih data, kita tuh banyak ditinggalin tuh. Kadang-kadang nggak disampaikan. We thank to PU untuk sediakan data ini, kadang-kadang gitu. Usahakan tuh teman-teman, jangan lupa itu thanks to PU, karena itu bisa jadi multiple informasi kepada teman-teman bahwa PU ini juga terlibat dalam proses penelitian atau karya ilmiah di mana-mana. Bisa jadi udah sampai ke Alaska, University of Alaska, atau udah sampai ke Rio de Janeiro. We thank to Ministry of Public Works of Indonesia. Nah, itu ya nggak bisa dinilai dengan uang. Nah, ini contoh ini jangan diikuti nih. Tadi saya udah berapa kali copy. Jadi saya cuma tunjukkan ini cara saya nggak bagus membuat acknowledgement ini. Saya nggak buat sendiri. Lihat kan gambarnya agak suram ini. Nah, ini contoh ini jangan teman-teman ikuti. Terus mana nih? Kok ini? Mana? Nah,
negara yang paling banyak menghasilkan tulisan itu ada banyak di sini resource-nya National Ski Foundation. Di sini yang paling banyak itu Amerika, Cina, Jerman, India bahkan, Jepang, dan nomor 15 itu ada Iran. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Cina itu bukan pakai bahasa Inggris ya, tapi mereka bisa menghasilkan paling banyak tulisan gitu. Di jurnal-jurnal yang bagus, termasuk bagus. Tapi yang salah juga banyak jurnal-jurnalnya yang kurang gitu. Tapi yang penting menulis, karena dengan menulis di situ kita mulai berkembang, nulis dan menulis. Termasuk India juga. India itu bahasa Inggrisnya juga ya teman-teman tahu lah, kalau nonton film Kucu-Kucu Tahi juga bahasa Inggris gimana gitu. Tapi mereka menulis. Kalau teman-teman betul-betul mengetahui, maksudnya betul-betul melaksanakan kegiatan engineering proses kalau kita nyari gitu. Kalau nyari di Google itu, India akan menjadi output terbanyak pada saat searching water resources gitu. Coba cari India, muka-muka India itu. Nah, mereka yang penting ngomong aja, yang penting bicara aja untuk memenuhi tulisan dan informasi itu. Informasi tulisan maksudnya. Nah, tulisan ini nggak harus sama dengan situasi lapangan. Ya, yang diambil dari sebuah tulisan itu adalah ide. Bagaimana seseorang itu berpikir dan semuanya itu terukur. Ya, tidak usah diperdebatkan proses panjang gitu. Kadang-kadang teman di lapangan hasilnya begini kok beda dengan hasil risetnya, kajiannya gitu. Kadang-kadang maksudnya kajiannya dalam artian kajian, apalagi kajiannya kajian ilmiah yang dia baru mencoba langkah awal gitu, tidak usah diperdebatkan gitu. Karena situasi lapangan ya sering ditemukan teman-teman itu pasti sangat berbeda dengan situasi ilmiahnya. Tapi saya yakin mekanismenya, alur berpikirnya itu seharusnya sama gitu. Dan semuanya terukur. Nah ini, siapa yang memanfaatkan tulisan ini? Ini kebetulan yang tadi saya sampaikan ini COVID-19. Ini tulisan terbaru saya. Kebetulan ada Pak Ridwan Kamil di situ. Kebetulan ini disampaikan di salah satu jurnal. Coba, apa hubungannya ini orang SDA dengan COVID-19? Karena memahami SDA itu curah hujan itu secara spasial, dan kami memanfaatkan teknologi spasial itu dalam merefleksikan COVID-19, memforecasting COVID-19. Nah, di situ dapat dimanfaatkan salah satunya pendekatannya. Samakah? Belum tentu sama, cuman kita punya metode cara memprediksi COVID-19 yang kebetulan di West Java, di Jawa Barat ya. Dan itu akan dimanfaatkan oleh mungkin pemerintah di sana. Ini salah satunya ya. Nah, yang paling penting itu jangan terburu-buru gitu. Semangat di awal gitu, terus down di akhir, kadang-kadang lemas gitu. Yang penting santai aja, stabil aja. Kayak base flow, 2 meter kubik per second, dikit ya, nggak apa-apa, dikit aja, santai gitu. Bukan santai ya, yang penting ada pergerakan lah gitu. Base flow tuh pelan-pelan sampai juga hilir laut. Kalau banjir, tiba-tiba banjir, nggak sampai dia itu hilir. Meluap aja ke floodplain, ke kiri kanan. Nggak sampai itu laut. Yang penting pelan-pelan, hasilnya ada gitu. Ini salah satu, maksudnya saya ingin menunjukkan bahwa perlu dijaga semangat itu. Ini tahun 2018, 2019, tahun 2020.
salah satu maksudnya kerjasama saya, maksudnya diskusi saya dengan teman-teman. Ini ada teman-teman di BBWS juga. Maksudnya kami berdiskusi menyampaikan ini ke dunia luar agar informasi bahwa Indonesia itu melakukan juga hal ilmiah ini, tidak selamanya project oriented gitu. Ya, pelan-pelan, insya Allah bisa dijaga ini. Nah ini, alhamdulillah ini juga baru submit kemarin sama Pak Direktur, Pak Erlangga. Baru 3 hari yang lalu. Dari hati, kebetulan kerjasama dengan salah satu jurnal conference, IEOP. Nah ini coba kita submit. Ini ada kerjasama dengan Renmin University of China dan University of Canterbury yang memahami remote sensing tentunya mereka, salah satunya. Nah, kadang-kadang kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan iseng kayak gini. Ini kalau ada pertanyaan di mana matahari di malam hari, itu sebenarnya pertanyaannya simple gitu. Ada yang bisa buktikan nggak gitu? Habis itu kalau mau buktiin gimana caranya? Kalau pada zaman dulu gitu. Nah dari situ mereka berangkat gitu. Makanya ada mungkin pertanyaan dari situ ada foto udara jarak jauh, remote sensing, satelit atau apa. Dari situ mereka berangkat. Nah, dari situ kita bisa menulis hal yang yang menarik. Dari situ aja pertanyaan dulu. Gimana ya kita cari matahari itu di malam hari? Pertama kita tulis pengertian matahari apa, terus mekanisme matahari timbul bagaimana, hilangnya bagaimana, bulan kok ada malam hari, terus cara kita mengisi gimana. Misalnya jangan anggap metode penelitian itu dari satu blok ke blok lain itu nggak berharga gitu. Misalnya blok satu itu studi literatur, baru blok kedua itu langsung pencarian data, blok ketiga langsung kesimpulan gitu, atau pengolahan datanya. Misalnya saya dapat data dari teman-teman saya yang sudah mengerti duluan gitu misalnya. Ya nggak apa-apa disimpulkan. Berdasarkan kesimpulan saya nanya ke teman-teman saya yang lebih mengerti tentang matahari, saya berkesimpulan bahwa matahari ini ada di mana gitu. Contoh itu. Mulai dari situ nanti berkembang sampai jauh penjelasannya itu betul-betul ilmiah. Ini contoh yang kedua ini. Kayak gini nih, 5 meter kubik per second, ini berapa ke kanan, ini berapa ke kiri. Nah, pertanyaan ini mesti dijawab dengan cara, ya ada caranya. Contoh, misalnya mas, teman-teman, mbak-mbak, atau siapapun, menggunakan model numerik, atau menggunakan software Excel, ya nggak apa-apa. Kalau saya misalnya, saya nggak ngerti nih, teknologi numerik nih. Saya buat skenario misalnya 5 ini ke sini bisa 1, ke sini bisa 4. Ke sini bisa 2, ke sini bisa 3. Ke sini bisa 3, ke sini bisa 2. Ke sini bisa Ke sini bisa 2, ke sini bisa 3. Ke sini bisa 1, ke sini bisa 4. Buat sebanyak-banyaknya. Buat sebanyak-banyaknya. Mungkin ada 400 misalnya 400 skenario. Berkesimpulan dari 400 skenario, saya berkesimpulan bahwa saya nggak tahu ini kemana. Itu kesimpulan juga. Misal. Artinya itu jangan menganggap ketidaktahuan itu adalah bukan kesimpulan gitu. Saya ingat ya teman saya dulu waktu ambil sekolah waktu itu. Kebetulan saya di Jepang ngambil sekolah. Hasil disertasinya tuh nggak ada kesimpulan gitu. Dia pun bingung gitu. Waduh, ini kesempatan, alhamdulillah juga saya melihat bahwa
hasilnya itu belum bisa disimpulkan gitu. Karena memang berat banget ya. Saya nggak begitu paham sih tentang apa namanya machine learning. Tapi buat ini, buat apa namanya, buat tsunami, dia belum bisa menyimpulkan. Ya, iya nggak apa-apa, nanti akan diteruskan lagi ke yang lain gitu. Nah, dari situlah berangkat kita bisa menulisnya banyak hal gitu. Makin kita nggak tahu itu sebenarnya makin banyak peluang kita bisa nulis gitu. Gitu. Ya, saya pikir itu aja. Jadi apa namanya, jangan pilihkan hal-hal yang nggak bisa menjadi, wah kok saya cuma bisa segini ya, kok dia apa ya, dia tuh bisa duluan karena dia lebih tahu duluan gitu. Ya saya mungkin mempelajari karena mungkin saya duluan mencoba. Jangan-jangan nanti teman-teman malah jauh mendahului saya gitu. Nggak ada yang tahu. Dan apa namanya, menulis ini saya nggak bisa bilang asik juga ya, nggak bisa bilang asik juga. Cuman menulis ini kita bisa apa namanya, melampiaskan apa yang menjadi pemikiran kita kepada orang lain. Dengan cara apa? Tulisan kita ini bisa disitasi banyak orang. Disitasi. Artinya misalnya menurut di sini misalnya ada Mas Ali. Menurut Mas Ali bahwa begini, begini, dan begini. Menurut Mas James begini, begini, begini. Menurut Mas Idam begini, begini, begini. Kesimpulan mereka bertiga itu tidak ada yang sama. Nah, itulah tugasnya teman-teman yang ada di SDA ini sebagai policy makers, melihat peluang-peluang itu menjadi suatu kesimpulan. Nah, itu juga bisa disimpulkan. Tapi sebagai, katakan itu dengan jujur juga bahwa saya menyimpulkan ini sebagai policy makers supaya begini, 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 dan begini. Itu sebenarnya tulisan itu. Pergerakan setiap hari itu bisa menjadi tulisan. Coba, saya bisa berkesimpulan bahwa kalau saya punya datanya nih, teman-teman PU banyak datang jam 8 pagi dan balik jam 7. Nah, itu mekanisme itu bisa menjelaskan banyak hal. Contoh, biaya listrik mungkin bernaik atau berkurang. Biaya apa namanya, AC yang harusnya dingin karena banyak orang di kantor bisa jadi turun 2 degree. Macam-macam itu bisa dijelaskan. Nah, tergantung kita mau melihat yang mana. Saya kira demikian. Banyak hal pokoknya. Jangan menyepelekan hal-hal yang nggak penting. Karena sesungguhnya orang yang nulis itu beranjak pada hal-hal yang tidak diketahuinya. Bukan berarti dia jago itu. Itu kalau saya malah saya nggak tahu, makanya saya sampaikan itu. Ini teman-teman saya floorkan ke tulisan ilmiah. Kira-kira ada pendapat gak nih? Gitu. Karena banyak banget orang yang menulis dan pendapatnya juga luar biasa. Nah, kita mengkombinasikan itu semua. Nggak, jadi jangan katakan nggak ada ide tadi, karena ide itu ada di mana-mana. Pernah dengar kan judul yang aneh-aneh tuh pokoknya. Walaupun agak porno-porno sedikit, mungkin teman-teman pernah dengar tuh. Tapi mereka itu adalah ide. Walaupun jelek, jangan melihat itunya, tapi melihat idenya sebagai apa namanya, pemahaman intelektual gitu. Ataupun kita memahami dalam suatu misalnya hal yang sudah baik pun kita bisa lagi berangkat menjadi yang lebih baik lagi. Itulah adanya ilmiah, suatu ilmiah. Demikian teman-teman. Terima kasih Mas Idam. Terima kasih banyak ya. Nampaknya malam hari ini partisipannya udah cukup banyak. Dari kita starting awal 70, sekarang sudah ada sekitar 95 peserta.
Kalau tadi Mas Idam yang sampaikan, itu memang ada beberapa hal. Di awal kita kalau mau menulis harus banyakin membaca terlebih dahulu. Terus kemudian menulis itu pelan-pelan aja. Yang penting dijaga semangatnya biar sampai di titik akhir. Kemudian banyak sekali peluang untuk bisa menulis, dan Mas Idam bilang bahwa apapun itu bisa ditulis. Jadi apapun, ide apapun bisa ditulis. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari narasumber yang kedua. Telah bergabung bersama kita Bapak James Zulfan. Beliau banyak sekali penghargaannya. Terakhir itu juara, dia adalah pegawai muda paling berprestasi Kementerian PUPR tahun 2018 dan juga segudang prestasi lainnya. Banyak juga menerbitkan publikasi nasional dan juga internasional, aktif di HATI, menulis di ICOP dan juga berbagai jurnal internasional lainnya, serta memiliki 1 paten teknologi. Untuk itu kami persilahkan Bapak James untuk memaparkan paparannya terkait topik kita malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Ali. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Pak Hari, Pak Joko, dan Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya untuk juga share screen sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat semuanya. Sebentar, oke. Ya, ya baik. Terima kasih teman-teman dari SDA Muda sudah mengundang saya untuk sharing mungkin ya. Tadi seperti Pak Idam juga sudah sampaikan di awal, mungkin saya hanya melengkapi sedikit saja. Jadi saya diberitahu di awal bahwa mungkin banyak teman-teman SDA Muda yang mungkin nantinya juga akan masuk ke fungsional, kemudian ingin tahu lebih banyak terkait dengan karya tulis ilmiah. Jadi yang tadi secara filosofi sangat dalam sekali Pak Idam sudah menjelaskan. Saya juga menyiapkan beberapa bahan. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, ya saya juga sepertinya sedang mulai mencoba ceritanya untuk menulis suatu KTI. How fun is to write a scientific paper. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bagian awal dari satu paper, di mana ada judul, kemudian ada autornya, dan abstrak. Nanti mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir. Nah, ya sedikit outline yang akan saya coba bagikan. Pertama, mungkin lebih baik supaya kita tahu dulu apa itu karya tulis ilmiah. Jadi kita tahu dulu bentuknya itu seperti apa sih, kemudian baru kita tahu dalamnya itu seperti apa dan bagaimana kita nanti submit, prosesnya seperti apa. Kemudian yang kedua mungkin ya sedikit tips and trick kali ya, do and the don'ts. Jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan, dan mungkin terakhir juga ada sedikit beberapa literasi yang bisa kita gunakan untuk bahan jurnal dan publikasi. Jadi mungkin kita mulai yang pertama. Jadi apa sih karya tulis ilmiah itu? Saya pikir kita semua sudah pernah paling tidak mungkin zaman kuliah dulu bikin skripsi, apa itu tesis, atau mungkin laporan kerja praktek, laporan magang, tugas besar. Itu juga sebenarnya sudah termasuk karya tulis ilmiah, Kak. Artinya kita membuat satu tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Ada satu definisi dari Brotowijoyo tahun 85, ini mungkin sering banyak disitasi terkait apa sih itu KTI. Jadi menurut Brotowijoyo, KTI adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan dituliskan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi kata kuncinya ada di fakta dan pada metodologi penulisan. Ada definisi lain, KTI adalah hasil dari litbang atau tinjauan atau ulasan, review, kajian, dan pemikiran yang sistematis, kemudian dituangkan oleh perseorangan
atau kelompok sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi ada beberapa pakem-pakem ya di dalam satu karya tulis ilmiah yang harus dijaga. Nah, contoh-contoh dari karya tulis ilmiah itu ada macamnya banyak. Jadi ada discussion paper, ada book review, ada review paper, case study, poster paper, kemudian source communication, teori paper. Ini untuk kebutuhan yang berbeda-beda, tujuan berbeda-beda. Tapi tadi tetap pakemnya sama, tujuannya kaidah-kaidah saintifiknya akan sama. Kemudian sedikit kalau kita mereview kondisi publikasi Indonesia secara umum di tahun 2018 menurut Scopus, Indonesia mungkin ada di urutan kedua dari 6 negara di ASEAN ya. Jadi masih kalah dengan Malaysia. Tapi masih di atas Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Ini adalah publication trending yang di ASEAN yang paling terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di tahun 2008 ada semacam pergerakan. Saya kurang tahu ini apakah ada satu program khusus untuk meningkatkan publikasi di Indonesia, tapi memang porsi terbesar tetap dipegang oleh universitas. Kalau kita breakdown jumlah publikasi ini dihasilkan oleh siapa. Nah, selain itu ada juga dari peneliti-peneliti atau fungsional-fungsional dari kementerian juga berkontribusi. Jadi kita lihat bahwa saat ini kondisinya sudah lumayan tertinggi di ASEAN. Jadi kita ya cukup berbangga lah bahwa publikasinya ini baru secara kuantitas ya, belum kualitas. Jadi ya kita mudah-mudahan kualitasnya juga seiring dengan kuantitasnya. Itu mungkin sebagai gambaran aja. Nah, sekarang kembali ke apa itu scientific paper atau scientific article. Nah, biasanya kita membuat satu scientific article atau karya tulis ilmiah itu dengan paradigma piramida biasa ya, maksudnya jadi nanti akan ada piramida terbalik. Ini piramida biasa. Jadi kalau kita lihat, kita mulai dari atas. Jadi kita start dari background, konteks, kemudian turun, setelah itu masuk ke metode, di mana how-nya dijelaskan, dan terakhir kita akan menuliskan results dan implication-nya. Nah, dari segitiga, kenapa harus segitiga? Karena memang porsinya atau effort-nya yang kita gunakan untuk menulis KTI atau karya tulis ilmiah, itu effort-nya harus besar di result dan implication-nya, di bawah atau di akhir dari satu paper-nya. Background-nya mungkin ya dibikin penasaran lah, kayak sedikit nggak sedikit sih, cuma maksudnya harus jelas, tapi porsinya jangan terlalu banyak fokus di background. Makanya biasanya kalau kita breakdown suatu karya tulis ilmiah, bisa katakanlah dia 10 halaman, biasanya mungkin latar belakang 1 halaman aja cukup. Kemudian nanti masuk metode mungkin 2 halaman, nanti results implication itunya ya sisanya gitu. Jangan nanti background-nya 5 halaman, metodenya 1 halaman, resultnya 3 halaman. Jadi maksudnya effort-nya malah besar di background. Scientific article seperti ini. Nah, beda kalau journalism article. Kalau journalism article itu dibalik. Jadi yang fokusnya adalah di results-nya. Itu dibawa di awal. Jadi di awal artikel journalism itu pasti result-nya. Ada apanya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat mungkin inilah yang dikatakan mungkin clickbait-nya gitu ya, supaya orang bisa baca duluan itu dan jelas di awal gitu. Kemudian biasanya mereka metode, kemudian terakhir background-nya ya sedikit aja, karena sebenarnya kalau journalism artikel katakanlah yang di koran atau majalah itu sudah dijelaskan di awal. Sekarang kalau metode scientific article digunakan di journalism artikel, mungkin korannya nggak akan dibaca gitu. Jadi ini yang membedakan. Yang kedua membedakan adalah gaya bahasanya. Nanti di journalism article itu biasanya pakai bahasa populer kan. Sedangkan di scientific article itu jelas harus bahasa baku. Kalau nasional berarti bahasa Indonesia yang baku, bahasa teknik yang baku. Kalau jurnal internasional ya misalnya bahasa Inggris ya berarti bahasa Inggris yang baku gitu. Mungkin kalau di scientific article
nasional, anjay mungkin nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau di jurnalisme artikel, kata anjay atau bahasa yang sehari-hari kita gunakan boleh masuk. Gitu. Nah, jadi ini yang sedikit membedakan penulisannya. Nah, mungkin jadi ciri karya tulis ilmiah itu apa? Fokusnya itu ada di objektivitas berdasarkan fakta, kemudian sistematis dan tidak argumentatif, artinya bisa bisa dibuktikan gitu. Kemudian harus menarik dan penting. Jadi mungkin kita bawa atau angkat isu-isu yang sedang hangat, dan terakhir menggunakan bahasa yang baku. Kemudian, ya ini harus buat gambaran aja. Jadi biasanya ya komponen standar KTI itu ya kurang lebih 10-16 halaman. Ini tergantung dari owner si jurnalnya atau proceedingnya atau konferensinya, itu ada yang 10 halaman, ada yang 12 halaman, ada yang 14, ada yang 16, itu beda-beda. Jadi tiap jurnal punya ciri khasnya masing-masing. Kemudian tadi kita masuk biasanya di awal itu pasti ada judul harus dibuat yang menarik, tapi memang harus mewakili apa yang ada di dalam. Jadi seringkali kita lihat, wah judulnya nih keren banget nih. Oh, pas kita baca abstrak, oh keren. Pas kita baca isinya, taunya zong gitu. Taunya beda ekspektasinya. Jadi jangan sampai orang baca judul, kemudian baca isi, itu beda. Jadi judul itu harus mencerminkan atau mewakili dari isi KTI. Kemudian ada abstrak, biasanya 150-200 kata. Ini adalah sebagai resume. Jadi kalau tadi judul itu sebagai nama si KTI-nya lah gitu. Kemudian abstrak itu adalah biasanya satu paragraf atau beberapa paragraf 150-200 kata yang juga mewakili. Jadi storytelling-nya dipakai di abstrak ini. Karena abstrak ini adalah jendela pertama orang membaca KTI kita. Kalau abstraknya orang udah senang, biasanya langsung lanjut ke papernya. Jadi jarang orang baca, langsung buka bab 4, metode dan result gitu. Biasanya baca dulu abstraknya. Kemudian pendahuluan tuh biasanya isinya latar belakang, bagian utama baru ada metode, hasil, dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah ini adalah format standar ya, biasanya standar. Nanti biasanya ada beda-beda, tiap jurnal mungkin ada yang pengen pakai literatur study, ada juga yang enggak gitu. Jadi masing-masing. Nah, sekarang kalau kita baru mau mulai nulis nih, kira-kira nulisnya start dari mana nih? Apakah harus sesuai dengan ini? Oke, saya baru mau nulis nih, oke saya udah punya ide, oke saya bikin judul, habis judul saya start ke abstrak, habis abstrak selesai, baru saya lanjutkan ke pendahuluan. Itu bisa, itu ideal ya, itu idealnya. Tapi sebenarnya ini, ya kalau saya bilang own preference, jadi beda-beda tiap orang. Kalau saya senang awal saya bikin judul dulu aja. Tapi mungkin ini draft ya. Saya bikin judul aja dulu. Karena saya senang. Biasanya kalau udah ada judul itu saya jadi semangat. Habis saya punya judulnya, dari ide yang mau saya tulis, kemudian saya baru masuk ke main body-nya. Langsung ke metodenya. Oke, saya kerjakan dulu bab. Katakanlah kalau metodenya di bab 3, saya kerjakan dulu bab 3. Metodenya ini mungkin saya akan melakukan pemodelan banjir, katakanlah tadi. Misalnya banjir, saya bikin pemodelan banjir deh. Numerik misalnya. Kemudian saya lanjut, setelah selesai metodenya, apa yang akan saya lakukan, udah jelas, clear, saya lanjut ke research and discussion. Jadi skenario-skenarionya saya keluarkan, saya tulis sampai selesai. Nah, bagian main body udah selesai, baru saya lanjut ke introduction-nya. Ini kan bagian mudahnya kan, introduction kayak tinggal ngisi latar belakangnya gitu. Kemudian baru kalau saya lanjut ke conclusion, itu kayak saya ramu lagi. Nah, sudah selesai semua, baru saya bikin abstraknya. Biasanya setelah selesai abstrak, nah, title-nya atau si judulnya biasanya juga pasti berubah. Saya jarang bikin judul sekali jadi biasanya kayak udah beberapa kali review, udah beberapa kali ini pasti ada perubahan. Gitu. Jadi, kalau saya boleh sarankan, buatlah dulu, katakanlah selesaikanlah dulu satu draft, gitu. Jadi full. Dengan urutan yang bisa teman-teman atur sendiri ya, apakah mau dari main body dulu atau introduction. Paling tidak jadi dulu satu full. Karena kalau udah jadi, itu ntar kita udah kebayang, oh strukturnya seperti ini, kita tinggal review. Kalau ada teman yang juga punya passion yang sama,
kasihlah ke teman biar dia yang review. Oh mungkin harus tambah ini tambah itu di situ sebelum kita submit ke katakanlah jurnal atau apapun itu. Nah tadi kalau udah selesai katakanlah si papernya dan kita mungkin udah draft ke 7 yang kita udah siap, kayak ini udah oke nih, terus udah 12 halaman nih, udah cocok dari kata-kata dari jumlah font, format semua tuh udah oke. Nah saya mau submit nih. Sekarang ada pertanyaan lagi, mau submit ke mana? Mau submit ke jurnal atau mau submit ke conference? Nah, nantinya akan menjadi proceeding. Ini jadi pertanyaan lagi nih, belum selesai PR kita. Kemudian setelah kita menjawab jurnal atau conference, ini ada pertanyaan lagi. Kalau masuk jurnal, jurnalnya mau jurnal mana nih? Jurnal nasional atau jurnal internasional? Kalau conference-nya mau conference mana nih? Conference nasional atau internasional? Jadi itu yang nanti harus teman-teman lihat, menyesuaikan. Ada, yang mungkin ini based on, maksudnya pengalaman saya aja ya. Jadi saya memang menyiapkan, maksudnya kalau ada yang menarik, biasanya saya tulis saya dengan teman-teman, tim gitu, terus tulis, atau dengan kolega nulis, dan saya belum tahu itu mau dimasukkan kemana. Tapi kita siapkan aja dulu. Udah selesai ya, ntar baru kita cari. Ada juga biasanya, saya tahu, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan lagi tuh ada conference ini tuh. Saya pengen ini, saya lihat dia temanya tentang apa, terus dia ya maksudnya si seminarnya itu tentang apa. Nah, itu yang saya kejar. Saya cari bahan yang bisa nyangkut ke situ. Nah, itu baru saya susun. Jadi, itu kayak telur dan ayam. Jadi, mana duluan itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi, nanti tinggal, dan setiap jurnal dan conference tadi, itu dia punya format masing-masing. Jadi, teman-teman juga harus ngecek. Biasanya di awal, katakanlah, open paper-nya itu, open call paper-nya, biasanya suka ada template-nya. Nah, teman-teman harus merubah tadi draft-nya teman-teman ke dalam template-nya sebelum disubmit. Jangan teman-teman submit apa adanya, langsung dikirim, itu biasanya langsung di-reject. Kalau editornya baik, mungkin dikasih email balik, tolong diperbaiki dulu, materinya bagus, nanti bisa submit lagi. Biasanya kalau yang saklek ya udah langsung di-reject tanpa ada pemberitahuan. Kemudian publication process. Nah, ini mungkin sedikit gambaran aja. Jadi biasanya kita kalau submit, entah itu tadi ke conference atau ke jurnal, biasanya setelah kita submit, itu nanti ada namanya proses peer review. Peer review itu artinya tulisan atau KTI teman-teman itu dicek atau dibaca oleh orang yang ahli di bidangnya. Katakanlah misalnya tadi banjir, akan dicari orang yang ahli atau expertise-nya di banjir, kemudian dia akan ngasih masukan. Kemudian setelah proses review ada namanya proses correction. Jadi KTI teman-teman akan dikembalikan lagi ke teman-teman, kemudian untuk diperiksa lagi. Nah setelah teman-teman revisi, katakanlah revisi 1 ya, teman-teman kirim lagi, submit lagi. Itu akan dibaca ulang oleh peer review-nya tadi. Kita biasanya nyebutnya blind peer review ya. Jadi artinya teman-teman nggak tahu siapa yang meriksa pun nggak tahu siapa ini penulisnya gitu. Yang tahu adalah biasanya admin atau editor si jurnalnya. Ini akan terus berbalik biasanya sampai 2-3 kali ya, 3 kali putaran, 2-3 kali kita sebenarnya round, beberapa kali round. Setelah itu, kalau udah oke, baru masuk publikasi. Kalau enggak, biasanya akan akhirnya dikembalikan ke teman-teman kalau biasanya pakai alasan biasanya kurang spesifik atau kurang dalam dan diarahkan. Kalau editornya baik, biasanya diarahkan, mungkin kamu bisa coba di jurnal ini atau di tempat yang lain, atau biasanya paper akan diturunkan menjadi technical note, karena technical note itu kayak rankingnya di bawahnya paper gitu, di jurnal yang sama. Kemudian, ya mungkin ini sedikit juga untuk Pak Jim, mohon ya. maaf, waktunya 10 menit lagi, Pak. Oh, siap. Untuk teman-teman jabatan fungsional ya. Jadi, saya tahunya itu cuma Prekayasa dan teknik pengairan. 10 menit lagi ya, Pak. Oke, siap. Kemudian, kalau di Prekayasa, KTI ini, dia akan dapat 12,5 poinnya. Sedangkan kalau yang nasional itu 6 poin. Jadi, ini jadi, bisa digunakan untuk menaikkan angka kredit lah ya, angka kredit. Nah, untuk teman-teman pengairan, saya kurang paham. Jadi, nanti bisa di Javum Pengairan, bisa dicek di Juknisnya berapa poinnya. Ini
bisa menambah kum. Nah, terus topiknya apa? Jadi teman-teman SDA jangan takut idenya mungkin nggak ada dan lain-lain. Saya pikir di mana teman-teman bekerja sekarang, ini nggak hanya cuma ini ya, ini hanya gambaran aja. Jadi topik itu bisa ada di mana-mana. Jadi mau tentang numerik, mau tentang banjir, irigasi, ada banyak. Nah, juga mungkin yang harus dicek, saya bukan orang teknik, mungkin saya adanya di Satker, saya ngerjain kontrak, atau saya ngerjain kerjaan yang sosialnya, itu nggak masalah. Jadi, ada kita namanya kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin akan bermain banyak dengan angka, sedangkan kualitatif akan banyak bermain dengan opini. Sebagai contoh, banjir perkotaan. Kalau di kuantitatif, kita akan bikin pemodelan banjir, terus penanganan struktural. Sebagai contoh, ini pertanyaan pertama, itu tentang banjir Semarang. Jadi saya buat dengan teman-teman. Nah, isinya apa? Isinya itu tentang simulasi banjirnya. Nanti di dalamnya ada model setup, calibration, dan lain-lain. Saya juga pernah coba untuk nulis qualitative research di banjir perkotaan. Analisa kelembagaan, penanganannya non-struktural. Kemudian, isinya apa? Lebih kepada kuesioner, interview, orang lapangan, kemudian survei. Jadi ini yang nanti membedakan. Jadi nggak masalah teman-teman nanti kerjanya di bidang teknik atau di non-teknik. Kemudian ini do the don'ts, paling tidak target, harus punya target. Kalau saya, ini target pribadi saya, biasanya saya paling tidak 1 tahun itu 1 conference, 1 jurnal. Tapi itu beda-beda. Saya waktu awal mungkin hanya target 1, sekarang saya udah target 1 tahun 2. Gitu. Jadi target inilah yang akan membuat kita semakin bersemangat. The don'ts-nya ya teman-teman harus cek, KTI itu sangat sensitif dengan plagiarisme. Jadi copy paste itu sangat diharamkan. Kemudian collaboration. Tadi Pak Idam udah ngasih contoh yang sangat baik. Saya juga pernah kolaborasi, baru saja dipublish, dengan kolega di Belanda dan di Kolombia. Di tahun ini kami, sebenarnya dari tahun kemarin, jadi kami berjarak jauh dengan kemajuan teknologi online, kita mensimulasikan data, saling sharing data, kemudian kita bisa publish. Jadi kolaborasi ini jarak jauh ya, apalagi teman-teman yang katakanlah antar BWS atau dengan teman-teman direktorat dengan BWS itu sangat dimungkinkan dan sangat disarankan. Ya, ini sedikit benefits-nya saja, saya agak cepat. Ya, saya mau sedikit, ini juga karena kebetulan saya adalah section editor di Jurnal Teknik Hidrolik dan Sumber Daya Air. Jadi di PU sendiri ada, yang saya tahu ya, mungkin nanti coba bisa ditambahkan, ada 4. Jadi ada Jurnal Teknik Hidrolik, Sumber Daya Air, Irigasi, dan Infrastruktur. Untuk teknik hidrolik, itu dia terbit 2 kali setahun, kemudian dia Sinta 2 peringkatnya. Ya, yang teknik hidrolik ini mencakup lebih spesifik di teknik hidrolik ya. Sedangkan kalau yang teknik sumber daya air, dia cakupannya lebih luas di bidang sumber daya air. Ini juga sama, terbit setahun 2 kali. Nah, jadi ya mungkin sedikit quotes aja. Jadi tadi mungkin 3 pertanyaan yang Mas Stefan sebutkan di awal. Pertama adalah ide, saya nggak punya ide, saya nggak punya waktu, dan saya nggak punya skill. Gitu. Mungkin kalau saya boleh sampaikan, kalau ide itu bisa dari keseharian sih. Teman-teman passionnya bukan passion ya, maksudnya teman-teman biasa ngerjain di mana itu yang kalau teman-teman udah senang di situ atau teman-teman banyak berkecimpung di situ, itu bisa jadi bahan. Gitu. Sekarang kalau waktu ini agak susah ya. Waktu memang harus kita make time for it gitu. Jadi teman-teman harus, kalau saya biasanya kalau nggak di weekend, itu pun malam hari kalau anak udah tidur gitu, baru saya bisa utak-utik sedikit-sedikit. Tapi paling tidak sedikit-sedikit itu seminggu, minggu kedua, minggu ketiga, akhirnya di minggu keempat paling tidak udah jadilah draft. Gitu. Kemudian skill. Nah skill ini kalau memang nggak dicoba ya nggak akan terasa gitu. Ini sebenarnya masalah jam terbang. Makanya tadi waktu awal saya tahun pertama itu waktu awal masuk PU saya target 1 tahun 1 paper gitu. Sekarang saya target 1 tahun katakanlah 2. Itu sebenarnya enggak ini. Tapi saya pernah 1 tahun itu pernah publish 4 gitu. Dan ini bukan sendiri ya, berkolaborasi. Jadi dengan banyak berkolaborasi justru target-target itu malah
bisa tercapai. Kalau kita kerjain sendiri ya justru kita pusing, wah ini kapan ngerjainnya. Tapi kalau kolaborasi itu enak. Jadi ya mungkin ini sedikit konklusi di akhir, ya, akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan saya yang tadi di awal. Intinya tidak ada shortcut. Jadi coba aja, tulis aja, dimulai dulu. Jadi kalau nggak dimulai, orang kalau nggak nyoba tuh nggak tahu rasanya kan. Jadi coba aja, jangan takut. Nanti bisa coba disubmit setelah tahu seluk-beluknya atau katakanlah pernah di-reject. Nah, itu tuh biasanya yang bikin semangat. Saya pernah di-reject beberapa kali, jadi selalu itu bikin cambuk, jadi semangat, makin nulisnya makin baik. Jadi ya, saya terima kasih juga buat teman-teman SDA Muda. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James atas paparannya. Tadi Pak James sudah menyampaikan beberapa hal terkait step by step untuk menulis, kemudian juga menyampaikan berbagai benefit kalau kita rajin menulis, seperti penambahan poin untuk jabatan fungsional. Selain itu juga berbagai kendala tadi sudah dijawab sih secara singkat oleh Pak James, yang tadi saya bilang bahwa beberapa kendala yang saya ungkapkan di awal, nggak ada ide, nggak punya skill, dan juga skill writing-nya juga nggak ada, dan juga nggak punya waktu, itu udah dijawab. Intinya, kata Pak James, harus punya target, serta harus mulai. Dia bilang, just get started. Untuk sesi selanjutnya, saya kira kita tanya-jawab. Ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan di chat room. Mungkin pertanyaan pertama saya pilih dulu. Yang pertama ada dari Nur Azizah, Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan semangat ketika kita di titik jenuh dan mengatasi kemalasan? Biasanya untuk kita-kita yang sedang tugas belajar, itu sih, bagaimana caranya kita keluar dari titik jenuh. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Idam atau Pak James. Monggo, Pak. Oke, kalau dari saya sih mungkin sedikit, sebenarnya kalau titik jenuh, tiap orang beda-beda ya. Mungkin gimana cara kita menjaga mood mungkin ya pertanyaannya. Kalau saya, ya tiap orang beda-beda penanganannya gitu sih. Ini kalau yang terjadi di saya, kalau saya lagi ngambut, ya saya nggak kerjain. Nah, artinya percuma juga kalau dipaksa ya, jadi dipaksa. Nah, artinya, tapi saya punya cara untuk menaikkan mood. Karena saya coffee person gitu ya, jadi saya tuh tiap habis minum kopi tuh langsung enak gitu, langsung seneng. Jadi artinya oke, tapi kalau saya juga minum kopi terus kan juga bahaya. Jadi artinya tadi pada saat saya memang saya menyiapkan waktu untuk menulis, katakanlah di malam hari gitu, di weekend gitu malam hari, terus saya minum kopi dulu sambil dengerin lagu, itu kan enak tuh moodnya, baru lah dimulai gitu menulis. Jadi ya itu yang terjadi di saya. Di saya sih selalu berhasil seperti itu. Saya nggak tahu kalau di teman-teman, mudah-mudahan bisa dipakai. Kata Pak James, tidak menulis pada saat tidak mood gitu Pak. Kita harus menumbuhkan mood itu sendiri Pak James ya. Betul, kalau saya ya. Karena kalau dipaksakan juga nulis ini, itu biasanya nggak bagus lah, nggak bagus kalau pas dipaksakan. Baik, Pak Idam mungkin gimana keluar dari titik jenuh Pak? Ya. Ini kayak psikologi jadinya, kayak psikologi ya. Jadi pada saat ada titik jenuh itu, ingat waktu pertama kali memulainya. Jadi jadi kalau sudah ingat itu zaman-zaman susah mencapainya itu diingat. Maksudnya, oh ternyata ya susah banget ya dulu saya masuk misalnya apa dulu, kampusnya misalnya di mana, di ITB. Ternyata saya susah ya masuk ITB, kenapa saya mesti jenuh sekarang ini? Nah, ya kan? Itu kayak jatuh cinta. Ya, jadi macam-macam sebenarnya yang tadi James bilang. Kalau saya sih sebenarnya ya apa namanya, harus ada target. Kalau nggak ada target, jenuh itu ya bisa jenuh aja terus nggak ketemu kapan waktunya, tiba-tiba udah apa namanya, udah kebangun jadi barang gitu. Oh. Betul. Jadi setting target gitu ya Pak Idam ya? Iya, bukan setting target Mas. Apa namanya harus ada niat itu, bukan di dalam ya, bukan dalam hati. Di
kalau bisa di intinya nggak tahu saya di mana, inti hati itu. Cuci muka Oke. bangun pagi Asik. harus ini. Karena beda, Mas. Antara itu pola pikir pendidikan itu, di mana dia kebetulan saya di ini ya, di Jepang waktu itu. Sebenarnya saya nggak semangat banget belajar kayak orang Jepang itu. Cuman kayak mereka walaupun habis bekerja malam itu, habis party malam, jam 4 pulang, jam 9 udah ada lagi deh. Waduh, ini kayak nggak bisa ketinggalan nih gua gitu. Jadi harus harus ada yang pemicu juga, harus ada trigger up gitu. Oke. Harus ada trigger. Ya, makanya teman itu penting. Jangan cari teman yang menjatuhkan kita. Jadi teman yang menyemangati gitu. Ya paling enggak membuat kita panik lah. Oh, ini gue panik nih gitu. Jadi kok dia udah maju duluan gitu ya. Jadi itu harus ada inilah semangatnya yang dibina. Cara bina itu pelatihnya tergantung dengan maksudnya caranya tergantung pelatihnya. Pelatih kalau dulu kalau saya Jepang ya mereka terus bertanya itu sehari sekali gitu. Apa hasilmu? Kok sampai sini doang? Minggu depan laporin lagi jam 12, jam 11 laporin lagi. Padahal saya nggak ngapa-ngapain itu. Bingung awal-awal. Memang harus dulu saya ingat di PU itu ada unit design namanya. Sekarang juga masih ada. Itu tahun-tahun berapa gitu, kalau nggak salah tahun-tahun 2012 itu baru ada. Sebelumnya nggak ada. Nah, itu adalah salah satu trigger dalam anak-anak muda ini atau PU orang-orang PU itu untuk mengembangkan imajinasi teknikalnya. Itu dulu awalnya yang saya tahu itu unit design. Kebetulan dulu saya itulah sempat ngikutin ya. Kenapa unit design itu dibangun itu dulu. Jadi dari situ kita bisa berkreasi ini approach apa yang mau kita buat, misalnya desain bendungan apa, nggak usah sampai detail desain, cuman ada pelan-pelan dimanfaatkan itu unit design. Ya sekarang. Baik, Pak. Jadi harus ada triggernya dulu, sama cari teman yang benar gitu Pak ya, cari teman yang mau diajak berkolaborasi gitu Pak Idam ya. Iya, harus ada teman yang menyemangati. Kalau saya dulu teman yang menyemangati ini ada Pak Ate nih. Nih Pak Ate itu. Pak Ate. Gitu. Pak Ate teman saya tuh yang mana dia nggak ada yang. Ada Pak Ahmad Taufik, Pak Ahmad Taufik. Nah itu. Halo Pak Taufik. Pak Idam. Ya, itu teman saya yang nyemangatin. Saling nyemangati. Partner penulis juga Pak Idam ini ya, Pak Taufik. Siap. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang lain yang sudah masuk, tapi sebelumnya saya mempersilahkan mungkin untuk peserta yang ingin langsung bertanya secara langsung, saya persilahkan, monggo. Ada berapa mungkin bisa raise hand? Pak Joko. Saya Mas Ali. Monggo. BTB, Pak Joko, silakan Pak Joko. Kayak band Korea itu BTB. Oke. Terima kasih Mas Ali Asegaf. Oke, Pak. Pertama-tama perkenalkan ya, saya Om Joko, jangan Pak nanti karena SDA muda. Iya, Om Joko. Nah, ini dua narasumber yang tidak asing lagi nih. Mas James Zulfan sama Mas Idam. Kalau Mas Idam itu dokter termuda saat ini. Belum pecah rekor. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas James Zulfan ini. Brandingnya sudah masuk ini di Facebook. Saya mengikuti terus. Siap, Pak. Nah, jadi saya saran aja teman-teman kalau sebagai penulis atau sebagai ahli di bidangnya, mulai dari personal branding. Kalau Mas James Zulfan ini sudah personal brandingnya udah mantap itu. Apalagi kita sudah tidak kenal ruang dan waktu. Kalau dulu tuh istilahnya Pak Narno itu warung jamu.
tidak kenal ruang dan waktu. Wah, ini terbukti kan? Kita bisa ngobrol dengan teman-teman di sana tanpa ada batas-batas. Saran atau pertanyaan ya, Mas James Zulfan maupun Mas Idam, kita itu pada saat nulis, itu kira-kira antara judul, ide kan berarti kaitannya dengan judul, sama isi. Itu kira-kira diprioritaskan apanya dulu? Isinya dulu atau judulnya dulu? Itu pertanyaan aja, karena saya sering nulis tapi lebih yang sifatnya tidak ilmiah ya, lebih populer. Itu kadang-kadang saya judulnya dulu, baru isinya. Kalau dari sisi ilmiah, kira-kira yang tepat yang mana, Mas Zulfan maupun Mas Idam? Gitu, Mas Ali. Kalau saya beberapa nulis buku, tapi tidak yang ilmiah, yang tidak ilmiah, tapi yang ilmiah populer. Oke. Biar kalayak. Baik, tadi disampaikan satu tips ya dari Om Joko, katanya kita harus punya personal branding. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak James, gimana sih di era teknologi seperti sekarang itu menjalankan personal brandingnya atau lewat sosial media atau mempelajari mungkin digital marketing. Dan kemudian ada pertanyaan yang kedua tadi, kalau menulis judul atau isi terlebih dahulu. Kalau Pak Joko tadi bilang lebih senang menulis judulnya terlebih dahulu, kalau saya pribadi isinya dahulu, judul belakangan. Nah, bagaimana untuk Pak James ataupun Pak Idam? Silahkan, mungkin Pak James dulu ya. Oh, saya dulu, ya siap. Terima kasih Pak Joko. Baik, kalau terkait isi dan judul tadi, mungkin sekilas juga saya sudah sempat sampaikan. Jadi kalau menurut saya, kalau scientific paper, itu jelas harus isinya dulu fokusnya. Karena nanti kalau misalnya fokus di judul, sedangkan katakanlah isinya mungkin kurang, kita effortnya kurang baik, sehingga kualitasnya kurang baik, gitu ya, sehingga orang akan kecewa, katakanlah judulnya udah heboh nih, sedangkan pas isinya tuh kayak kurang gimana. Itu di scientific paper, itu nanti akan menjadi bahan pembicaraan di akademia ya, kalau di dunia akademia. Tapi kalau di popular paper, katakanlah, judul itu memang penting, Pak. Makanya banyak orang nyebutnya mungkin clickbait, nah judulnya clickbait. Dan itu tidak masalah, maksud saya tidak ada orang yang mempermasalahkan setelah orang baca judul, kemudian mungkin sedikit pada saat baca isinya sedikit menyimpang, sedikit gitu, agak berbeda gitu. Tapi judulnya itu udah effortnya udah besar, itu menurut saya tidak besar. Tapi kalau di scientific paper, menurut saya pakemnya sudah seperti itu, Pak. Jadi judul itu kadang, makanya kalau ya saya kebetulan sudah 2 tahun menjadi section editor di jurnal, kadang di akhir saya sering lihat judul submission dari teman-teman, artikel-artikel itu sering berubah judulnya, dan itu hasil dari masukan reviewer, karena dianggap oleh orang yang lebih ahli gitu ya, dan reviewer itu bisa 2-3 orang, itu semua menyarankan ganti judul karena mungkin dianggap artikelnya kurang pas gitu dengan judul itu. Tapi ada juga sih yang langsung oke gitu tanpa ganti judul. Artinya judul itu bisa berubah, tapi isinya kan tetap kita jaga gitu, Pak. Baik, Pak, mungkin banyak yang penasaran Pak terkait personal branding tadi, gimana Pak caranya? Personal branding, aduh, saya ini kurang paham juga personal branding. Itu memang dipelajarin atau memang creating atau enggak by design, unconsciously atau gimana Pak? Oke, jadi begini, mungkin pertama saya memang aktif di media sosial ya. Satu, ya Facebook, terus Twitter, Instagram, dan yang saya katakanlah yang saya publish bukan yang ya adalah kayak kalau lagi jalan-jalan gitu atau orang lagi makan, biasanya kan seperti itu. Tapi kalau yang saya publish adalah akademik technical activity-nya lah. Katakanlah saya lagi kunjungan, karena saya kebetulan di PU, kemudian saya banyak kunjungan se-Indonesia tuh, saya kunjung sini, saya kunjung sana, kemudian kebetulan saya di Spus Air kemarin, saya sempat riset ini, riset itu, saya coba publish gitu. Setelah saya coba publish, saya juga mengikuti sosial medianya orang lain, dalam negeri dan luar negeri. Kemudian juga LinkedIn dan Twitter itu banyak orang-orang atau expertise yang juga punya concern yang sama dengan kita.
tapi dia ada di luar negeri, katakanlah di Jerman, di mana. Dari situ saya coba mulai katakanlah berkomunikasi. Ya sebenarnya yang simple-simple, saya pernah publish sesuatu, kemudian dikomenin, terus dia publish sesuatu yang menarik, saya juga komenin. Dari situ tahu, kemudian pernah diajak kolaborasi, kemudian kebetulan saya S2-nya dulu kemarin sempat di Belanda, dari situ juga saya menjalin networking, sehingga pada saat saya kembali ke Indonesia, saya bawa networking itu, dan coba kita kembangkan, katakanlah di aktivitas di laboratorium, atau aktivitas di lapangan. Saya punya masalah ini, saya diskusikan dengan, katakanlah profesor atau kolega di sana. Semacam itu sih. Dimulai dari, ya benar, media sosial memang penting, tapi kalau kita bisa gunakan untuk, katakanlah, professional activity, juga malah baik gitu. Sebagai contoh, saya juga kaget bahwa kemarin, bulan lalu ya, saya diminta jadi moderator di acara research development Belanda, Eropa, tapi di Malaysia gitu. Pertanyaannya adalah apakah di orang Malaysia tidak ada yang bisa moderatori itu gitu. Kenapa yang moderatorinya saya, yang Indonesia juga ada juga bulan ini, nanti saya juga memoderatori. Tapi kenapa yang Malaysia juga minta bantuan ke saya? Nah, artinya tadi mungkin yang dibilang Pak Om Joko itu personal brandingnya sudah ketangkap sama orang sana gitu. Dan kebetulan di bidang hidrolik, ya, katakanlah sumber daya air, kena ke saya gitu, sehingga mereka coba kontak, terus coba diskusi. Seperti itu sih. Jadi teman-teman coba tekuni di bidangnya masing-masing, entah itu terkait dengan tadi, nggak masalah technical dan non-technical. Selama bisa tekuni. Jadi itu ya Pak ya, manfaatkan sebaik mungkin sosial media. Tadi Pak James sebutkan 2, ada LinkedIn dan juga Twitter Pak ya. 2 itu, dan apapun aktivitas yang berhubungan, kalau Pak James spesifik mengatakan technical activity, itu di upload aja, di share, nanti secara tidak sengaja personal branding itu akan tumbuh sendiri gitu. Kalau Pak Idam Pak, mungkin bisa dijawab Pak, menulis itu judul dulu atau isinya dulu Pak? Pertanyaan dari Om Joko. Masih di mute Pak, bisa di unmute dulu Pak Idam. Kalau saya itu memang harus isi dulu. Jadi yang penting ya waktu itu awal-awal nulis itu nggak boleh, bukan nggak boleh sih, jangan terlalu banyak fokus untuk membahas gitu. Misalnya contoh kita bahas tentang sedimen di satu poin. Udah satu poin itu aja yang didalemin gitu. Nggak usah sedimen ini di hulu gimana, itu nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Nah, setelah isi udah dibuat, udah jadi nih. Habis itu saya dipanggil tuh sama profesor saya. Judulmu apa katanya? Bingung saya. Bingung tuh. Apa judulnya ya? Perasaan ini saya juga nggak tahu isinya apa. Ya kan? Maksudnya saking bingungnya itu. Terus oke, dia sambil neken gitu. Sekarang buat 150 judul ke saya. Kirimin besok katanya. Tentang isimu ini. Ternyata coba tuh. Kalau coba kayak gitu, kalau nyoba kayak gitu, itu bakal terpola. Judulnya sama aja isinya tuh. Misalnya sedimentation increasing bed level increasing in this river, atau bed level pokoknya ada satu kata-kata yang dari 150 judul itu sama gitu. Itu aja. Nah, kita itu dari situ saya belajar, oh ternyata ini tuh judulnya. Nah, dulu karena saya memang bukan basic penulis ya, ternyata udah ini, maksudnya irisannya itu ini. Nah, pokoknya gimana pun judulnya harus ada kata ini. Nah, tujuannya mau ngapain nih? Misalnya mereduce atau memahami mekanisme, berarti bed level mechanism atau bed level adaptation atau apa. Jadi ada satu kata yang keywordnya Pak ya? Ada keywordnya. Ada keywordnya. Ada yang beririsan lah. Coba aja kalau nggak percaya, buat aja tulisan. Satu lembar, cerita apapun, itu judulnya satu itu. Bikin 150 judul. Itu irisannya satu itu. Dulu saya juga mikir susah banget nih judul. Tapi dari situ ya ternyata ya ada yang beririsan gitu. Saya pikir itu, Pak. Baik.
Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Pak Joko. Ya, beliau merupakan jabatan fungsional ahli media dan saat ini di Balai Teknik Bendungan. Selanjutnya, peserta yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand atau langsung saja. Atau saya bacakan pertanyaan dari chat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya mencari referensi. Saat ini susah, katanya di PU belum ada akses untuk ke international paper. Itu gimana caranya, Pak? Siapa yang mau bantu jawab, Pak Idam atau Pak James? James. James ini dia. Jadi cari references, Pak. Ini mungkin susah kalau kita nggak punya akses. Iya, jadi memang ya ini juga jadi ini ya kalau ke internasional. Jadi kadang memang ada yang open access ya. Jadi kita memang ada yang open access, dan itu juga nggak sedikit, jadi banyak juga gitu. Tapi ada juga yang katakanlah berbayar. Nah, berbayar ini biasanya berlangganan gitu. Biasanya kalau kampus-kampus itu biasanya berlangganan, lumayan mahal gitu. Nah, memang di PU sendiri saya kurang tahu ya, mungkin nanti tolong dikoreksi. Dulu kalau di Pusair tuh dulu sempat berlangganan beberapa jurnal, bahkan juga kita berlangganannya hard copy-nya juga. Jadi katakanlah setiap edisinya tuh dikirim dari katakanlah waktu itu jurnal internasional dari Amerika, terus dikirim juga hard copy-nya selain kita bisa download. Tapi itu memang harus di-maintain, artinya tiap tahun harus bayar, dan jadi memang kalau mungkin nanti ada kebijakan yang berubah sedangkan itu tidak jadi prioritas, akhirnya nggak lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapinya? Ya itu, biasanya kalau saya pada saat nggak mendapatkan akses, biasanya sih paling gampang adalah minta tolong ke teman-teman yang sedang katakanlah sedang sekolah, baik di dalam negeri atau di luar negeri, untuk tolong downloadkan. Biasanya kita udah coba dulu linknya, dari linknya itu saya forwardkan ke teman, kemudian baru bisa download. Kalau memang susah sekali. Tapi open access pun sekarang banyak sekali, maksudnya saya juga nggak kehabisan bahan dari open access gitu. Open access juga cukup banyak sekarang. Kalau open access biasa dapat dari mana, Pak? Apa langsung search di Google aja, atau pakai Google Scholar, atau menggunakan base-nya ya, biasanya saya nyari judul dulu tuh di Google Scholars ya. Di Google Scholar dulu, terus baru ke itu. Atau mungkin teman-teman tahu juga ada ResearchGate, banyaklah sosmednya researcher ya. Dicoba aja, ada akademia dan lain-lain. Dari situ dicoba dulu. Kalau nggak dapat banget, bisa mungkin pakai jalur yang Elsevier gitu, kan biasanya berbayar. Itu yang saya biasanya coba cari ke teman di yang lagi sekolah. Baik. Gitu sih. Jadi memanfaatkan koneksi Pak James. Betul. Ya, ini luar biasa. Kalau Pak Idam cari referensinya di mana, Pak? Hubungi Pak James. Hubungi Pak James ya, sumber referensi. Hubungi Pak James ya. Jadi banyak caranya memang. Cuman saya kembali lagi nih. Sebelumnya saya cerita lah. Itu kan yang tadi James bilang ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nanti coba aja search. Sebenarnya banyak link yang membuka link-link yang berbayar itu. Nah, ini kita kan di Indonesia, ya saya harus sampaikan juga bahwa supaya karena informasi yang menarik itu ada banyak di paper. Contoh nih, kalau kita diskusi sama Jepang, diskusi sama Korea, diskusi sama Belanda, diskusi sama US, pastikan bahwa yang disampaikan mereka itu pasti dari paper. Pasti. Karena mereka berkembang karena paper itu. Contoh saya siang ini tadi diskusi sama Jepang. Mereka menyampaikan proposal terkait bendungan lah, terkait bendungan. Gak jauh-jauh saya cari namanya bendungan, isinya udah itu semua di paper itu isinya. Menjelaskan apa yang disampaikan apa yang diusulkan mereka, yang dipropose mereka. Jadi referensi itu menjadikan kita baca, nggak perlu kita lihat yang tadi saya sampaikan, nggak perlu, karena kondisi ya terutama di tempat kami ya, kayak di PU kita di PU ini kan rasanya kayak berat banget ya baca, terus tugas kita juga ya banyak, mendesak, cepat, keras gitu ya, banyak ya. Jadi
kayak harus cepat-cepat gitu. Jadi lihat aja gambarnya. Apalagi gambarnya begini, indikasi itu di proposalnya Jepang begini ya, nggak jauh-jauh beda itu. Nah, referensi itu harus didapat memang. Mencari itu bagaimana? Nah, cobalah di Google. Cara mendapatkan free paper tanpa bayar. Nggak dapat bahasa Inggris, tulis bahasa Cina. Baik. Bagaimana bahasa Cina? Bukannya ini, kenapa saya ngomong hal-hal yang kontras begitu? Supaya lebih ngambil yang rendah, ngambil yang atas. Jadi bahasa Cina gimana caranya? Copy itu tulis bahasa Cina. Ada itu linknya semua. Google-nya nggak ada pembatas lagi nih. Mau cari apapun bisa. Baik. Sekarang masalahnya bukan itu sekarang. Udah kita dapat, kita print, tinggal. Jangan ditinggal. Maksudnya kalau ditinggal udah di print, wah judulnya misalnya apa nih? Classification of Management Alternative to Combat Reservoir Sedimentation. Oh keren tuh. 2 menit lupa. Nah itu kan yang jadi. Berarti tujuannya ini kayaknya bukan mau nulis ini. Ya, tadi saya sampaikan semangat di awal gitu. Ya, tapi paling enggak ngeprint lah. Ya. Baik. Pokoknya dibina, semangatnya dibina. Jangan sampai ada tujuannya, berteman dengan yang memiliki semangat, yang energi positif. Insya Allah bisa itu. Baik. Yang penting niat Pak Idam ya. Iya niat sama ya niat lah, apalagi. Iya betul. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya yang tanya di sesi ini untuk 2 orang akan dapat bingkisan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak. Monggo. Yang mau langsung bertanya. Izin Mas Ari. Ya, Bapak Ari dari Sumatera 6 ya. Monggo Pak. Ya, betul Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ya untuk materinya Bapak Idam sama Bapak James. Saya izin bertanya, saya dan beberapa rekan-rekan yang lain kan ini PNS baru ya, angkatan 2018 dan Jafung gitu ya. Di mana Jafung itu menulis itu merupakan salah satu senjata lah untuk mengangkat karir kita ke depan. Nah sekarang kan banyak juga teman-teman yang ditempatkan di balai, ada yang di timur, ada yang di barat dan lain sebagainya. Nah ini kita dari sisi semangat sebetulnya sangat semangat sekali untuk menulis dan semangat kita juga masih bisa di-maintain. Cuma kendalanya adalah yang pertama itu masalah waktu, Mas. Tadi mungkin udah jelaskan juga masalah waktu ya. Cuma kalau masalah waktu ini kan di beberapa lokasi ini menjadi masalah utama karena mungkin keterbatasan sumber daya manusia yang ada di balai-balai sehingga load pekerjaan kita juga lebih tinggi mungkin dari teman-teman yang di balai yang SDM-nya lebih banyak. Nah, ini kira-kira cara mensiasatinya seperti apa, Mas? Misalnya saya di Jambi nih, di Jambi saya udah beberapa kali ke lapangan, ada beberapa lokasi yang memang saya tertarik untuk melakukan riset di situ, terutama masalah air tanah gitu ya. Tapi kendalanya yang pertama yang tadi waktu, dan yang kedua itu adalah masalah alat. Nah kalau misalnya di Jambi itu masih sangat terbatas masalah alat ataupun instrumen untuk melakukan penelitian ya, karena saya udah bertanya juga ke beberapa teman-teman di kampus, itu memang sangat terbatas gitu ya. Itu ada nggak cara mensiasati supaya kalau misalnya kita mau melakukan penelitian yang menggunakan alat itu seperti apa gitu. Sempat juga saya berpikir bahwa saya ingin melakukan penelitian yang tidak menggunakan alat, cuma mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya contohnya seperti membandingkan misalnya model matematis dan model numerik, itu kan nggak perlu ini mungkin ya, nggak terlalu butuh instrumen, tapi butuh data-data lapangan. Namun
kalau yang permodelan seperti ini kan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama gitu kan. Sementara untuk jabatan fungsional itu kan dari yang saya lihat sih sepertinya kita mengandalkan kuantitas gitu, bukan kualitas gitu. Baik Pak Ari, kita sudah tangkap pertanyaannya. Jadi ada kendala tadi ya terkait bila kita membutuhkan alat ketika kita ingin menulis sesuatu scientific paper, dan tadi juga mengalami kendala terkait waktu. Mungkin bisa dijawab Pak Idam dulu, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Ari ini sama kayak waktu Einstein ngambil PhD di ETH Zurich tahun 1896 sampai 1900. Einstein, kenapa tidak menikah? Gak ada waktu, bos. Sama itu. Jadi sulit saya jawab. Nah, jadi kalau dibilang nggak ada waktu, sama. Einstein kenapa tidak merit itu jawabannya nggak ada waktu. Katanya. Saya sibuk riset. Gimana saya jawab itu? Dia nanya sama saya misalnya, gimana Mas Idam cari waktu supaya bisa dapat jodoh? Katanya. Aduh, gimana jawabnya tuh? Mekanisme dia udah nyaman banget sama dia ngelakuin riset. Ya, waktu itu ada lah, maksudnya cuman manajemen kita aja yang belum, mungkin Mas Ari di lapangan ya ada lah untuk nulis 10 menit gitu, 10 menit, 15 menit, tulis beberapa kata, paling nggak jadi introduction. Introduction tuh nggak panjang, Pak. Nggak panjang itu. Paling setengah halaman. Setengah halaman. Tapi nulisnya setengah tahun ya. Ya, setengah halaman terus dibikin dibikin bar gitu di Word itu udah satu halaman sendiri. Jadi ya sempatkan lah 10 menit apa yang mau dibahas. Apa yang teringat jangan lupa ditulis. Saya ingat waktu itu profesor saya pernah bilang, bukan pernah bilang sih, saya waktu pertama sekolah itu dia bilang gini, kamu nggak usah pakai komputer Dam, 2 bulan katanya. Pakai ini pensil saya beli, kamu tulis katanya. Waduh, gimana saya mau ngapain saya lagi belajar nulis ini saya bilang. Ini lebih penting daripada kamu ngetik ini katanya. Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Apa yang dia bilang tuh nggak ngerti saya awal-awal. Tapi setelah bulan 1, pokoknya ceritanya sama kayak film-film dorama ya, dorama Jepang itu. Ya bener ya? Sedih lah pokoknya. Jadi kalau kayak bahasanya kamu nggak usah pakai komputer, kamu pakai pensil ini. Pensil ini lebih tajam daripada komputer ini. Apa maksudnya ini saya bilang? Ya bukan dikerjain aja. Ya tipikal ini yang membina pemikiran saya, mendoktrin tepatnya. Jadi dipaksa gitu. Mau 15 menit, 20 menit, ya nulis saja apapun. Misalnya permasalahan di kantor. Nggak taunya Bang Ari bisa jadi penulis ini permasalahan apa gitu kan, permasalahan sosial di balai misalnya, permasalahan apa, jangan dipaksakan mesti model, jangan dipaksakan mesti matematik. Baik. Nggak semua orang terlahir jadi Einstein. Ada porsinya. Nggak semua orang dilahirkan harus mesti kayak James. Ya, baik Pak Idam. Ada porsinya. Ya demikian. Ya, terima kasih Pak Idam. Mas Ari sudah disampaikan jawaban dari Pak Idam. Kita ada 2 pertanyaan terakhir untuk malam hari ini karena waktu juga udah cukup malam. Yang pertama ini terkait plagiarisme. Jadi salah satu kendala dalam pembuatan KTI, karya tulis ilmiah ini adalah plagiasi. Kadang-kadang ini membuat kita down semangatnya. Mungkin salah satu dari narasumber kita malam hari ini bisa menjelaskan tips ataupun trik agar terhindar dari plagiarisme. Pertanyaannya yang kedua adalah terkait untuk angka kredit. Tadi Pak James jelaskan bahwa jabatan fungsional, teknik pengairan, ataupun jabatan fungsional lainnya yang ada di Kementerian PUPR itu akan mendapatkan kredit point yang cukup lumayan.
Terus kemudian ditanyakan apakah kalau kita ingin mendapatkan kredit point itu kita harus menjadi penulis pertama. Mungkin bisa dibantu dulu Pak James. Baik, oke. Tadi pertanyaan pertama terkait plagiarisme ya. Plagiarisme itu plagiarisme itu ada beberapa tingkatan ya. Ada kalau nggak salah tuh saya perlu lupa apa dia persentase atau apa. Jadi katakan plagiarisme 10%, 20% sampai plagiarisme 100%. Artinya itu semua satu KTI-nya di copy-copy ya. Artinya kalau ada plagiarisme 10%, itu berarti ada bagi 10% dari bagian KTI-nya teman-teman misalnya yang terdeteksi bahwa sama dengan KTI yang sudah publish. Nah, itu sekarang tuh udah makin canggih. Jadi teman-teman mau bikin dirubah katanya, mau dibulak-balik itu sekarang machine learning-nya tuh udah makin canggih. Jadi yang bisa saya rekomendasikan untuk menghindari plagiarisme adalah banyak baca, literasi gitu. Di bidang itu ya yang bisa teman-teman mau tulis tentang air baku gitu ya, atau pekerjaan air baku, pemipaan dan lain, teman-teman baca paper-paper yang terkait itu. Kalau ada orang bilang one day one paper, jadi satu hari baca satu paper. Kalau saya mungkin agak berat juga, mungkin 1 minggu lah satu paper. Segitu aja dulu. Jadi pakai literasi yang banyak, karena dengan banyak literasi teman-teman jadi tahu masukan yang lain-lain. Gitu. Jadi teman-teman nggak terfokus di satu paper referensi. Karena kalau di situ berarti teman-teman semua infonya hanya dari situ aja. Tapi kalau banyak, teman-teman bisa ramu dengan bahasa sendiri, itu boleh. Dan itu pasti nggak akan terkait plagiarisme. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang credit point ya. Pertanyaannya apa? Penulis kalau pertama, mau dapat credit point, jabatan fungsional, haruskah menjadi penulis pertama? Oke. Nah ini yang harus dicek di juknisnya teknik Jafung teknik pengairan ya. Kalau di Perkayasa, itu tadi poinnya udah dapat. Nah, katakanlah satu paper itu saya bertiga misalnya. Saya penulis pertama. Di paper A itu saya penulis pertama bertiga. Nah, itu biasanya ada porsinya, ada persentase. Jadi, katakanlah tadi nilainya 16 satu paper. Nah, karena 3 orang berarti 50% untuk penulis pertama. Nah, yang 25% untuk penulis kedua, 25% lagi untuk penulis ketiga. Biasanya seperti itu. Nah, misalnya di paper yang B, saya nulis sendiri, gitu. Tapi biasanya jarang lah lu nulis sendiri. Biasanya kan pasti ada yang bantuin lah. Nggak mungkin bisa itu mengolah itu sendiri, itu hebat banget. Itu ya kalau sendiri artinya 100% nilai 16 tadi itu buat kita, gitu. Nah, sekarang kalau kayak tadi Pak Idam kayaknya berapa tuh? 7 orang misalnya. Ya itu dibagi 7. Karena Pak Idam paling belakang tuh biasanya Pak Idam dapatnya yang sisa-sisa gitu. Artinya memang porsi terbesar itu adalah di penulis pertama. Kenapa dia penulis pertama? Karena dia dianggap punya kontribusi terbesar. Gitu. Gitu. Baik, jadi ada porsinya masing-masing Pak James ya. Kalau Pak Idam betul begitu Pak, Bapak udah mengajukan Jafung atau sudah Jafung saat ini, dan kemudian apakah untuk angka kreditnya dihitung berbeda? Udah di mana saya sih? Udah di mana saya itu? Udah di Jafung atau udah di mana ini? Saya kurang tahu. Ya maksudnya pengajuan itu kan kita waktu itu otomatis ya. Saya belum cek sih, Saya belum cek udah di mana posisi saya nggak tahu. Tapi kalau saya bukan poin-poinan sih sementara ini targetnya. Pokoknya sebanyak-banyaknya nulis, sebanyak-banyak aja berkolaborasi, sebanyak-banyak aja membina hubungan. Nah, nanti baru dipilah-pilah yang mana yang bagus papernya. Nanti kalau di situ kita submit ke paper yang kurang bagus, kita angkat lagi ke jurnal yang lebih bagus. Kita pilih lagi ya. Pokoknya sebanyak-banyak aja berkarya, menulis, menyampaikan ide. Karena setiap masalah itu ide itu. Dari situ kita mempelajari. Negara-negara kayak Belanda, Eropa lah terutama, Asia Timur, mereka mempelajari masalah Indonesia untuk mereka bawa dan mereka selesaikan secara saintifik, dan mereka bawa ke negara-negara potensial baru, seperti contohnya ya, Afrika. Ini udah habis nih masa-masa Southeast Asia, udah habis. Nanti masalah yang udah diselesaikan kan banyak banget nih. Jepang, Korea masuk ke sini. Nah, itu mereka ambil masalah itu untuk mereka sampaikan ke Afrika.
lihat nih, saya udah apa namanya, udah ngelakuin riset maupun visit di Indonesia dan mereka bawa ke Afrika. Nah, Afrika kan juga negara baru tuh, baru buka lah. Negara Kulamba, tahu negara Kulamba? Saya pun nggak tahu sih. Pokoknya negara-negara baru, Ethiopia atau apa yang bisnisnya baru akan rapid increase. Mereka bawa itu, ternyata Indonesia bisa selesaikan. Nah, model-model begitu, skema-skema begitu yang mereka cari gitu. Baik, baik Pak. Baik Pak, saya kira waktu sudah cukup malam, 23.9. Saya rasa kita cukupkan sesi pertanyaan tanya jawabnya untuk malam hari ini. Terakhir saya minta closing statement dari narasumber kita malam hari ini. Closing statement-nya mungkin terkait bagaimana sih kita tuh menjaga motivasi dan juga konsisten untuk bisa menulis, dimulai dari Pak James, Pak. Closing statement singkat, Pak. Oke, terima kasih Pak Ali. Jadi kalau menjaga semangat itu menurut saya tadi start aja dulu gitu, dimulai aja dulu. Terkait nanti tulisannya bagus atau jelek itu perkara nanti. Teman-teman selesaikan satu draft, jadi itu pasti perasaan pertama tuh masih senang dulu karena selesai. Nah, nanti mungkin perasaannya akan berubah pada saat di-review. Nah, itu tuh masalah yang lain. Jadi start aja dulu. Kalau konsisten, Pak, bagaimana agar konsisten? Nah, kalau konsisten ya itu tadi, itu target pribadi sih ya. Setelah teman-teman tahu, kalau buat saya ini semacam legacy ya. Sekarang teman-teman, kalau saya boleh mengacu ke paper saya sampai sekarang ada 27 tulisan publikasi gitu. Setengah-setengah publikasi nasional, internasional. Nah, terus saya start dari 2010 gitu. Sampai sekarang mungkin sekitar 10 tahun. Jadi paling tidak mungkin 1 tahun tuh minimal 2 lah saya bisa publish. Nah, apakah saya konsisten? Enggak juga. Ada tahun-tahun yang saya vakum. Tapi ada juga tahun-tahun yang saya mungkin cukup banyak kolaborasinya sehingga banyak papernya. Artinya, kalau saya nggak memaksakan diri, karena kalau dipaksa justru malah makin ruwet gitu. Tapi tadi saya membangun mood-nya. Saya membangun mood saya sendiri. Saya yang tahu mood saya harus seperti apa. Tadi saya minum kopi gampang kan, langsung sembuh mood-nya gitu. Kalau teman-teman, teman-teman harus cari sendiri cara trik jitu-nya untuk membuat mood teman-teman tetap ada untuk menulis. Mungkin itu aja. Baik, mungkin terakhir closing statement dari Pak Idam. Mau di-unmute dulu, Pak. Pokoknya mulai jangan jangan kalau udah buntu jangan tiba-tiba nggak mau mikir lagi ke situ. Terus setiap ide kecil itu dihargai karena belum tentu orang lain itu memiliki ide yang unik seperti kita. Terus konsisten itu perlu, itu yang paling penting. Karena saya ingat lagi, saya kalau lihat Pak Ate ini dulu ada Pak Ate, ingat profesor saya jadinya. Jadi waktu di Jepang itu, pertama kali dibilang itu, Idam, kamu tenang aja, nggak usah terlalu semangat katanya. Ini itu yang penting kamu konsisten. Nggak usah turun, nggak usah naik. Saya nggak perlu katanya. Naik semangat gitu, nggak terlalu perlu gitu. Yang penting stabil aja, karena ini panjang perjalanannya. Panjang gitu. Kalau ada Pak Ate ini, rival saya ini. Iya. Jadi pokoknya konsisten, stabil itu jauh lebih penting dibandingkan menggebu-gebu itu. Yeah. Itu dari saya, Mas. Terima kasih. Jadi kalau kata Pak Idam, kita jaga energi biar tetap stabil agar konsisten gitu Pak ya. Mungkin demikian sesi dari paparan dari narasumber dan juga tanya jawab. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak James Zulfan dan juga Bapak Idam Mui selaku narasumber pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk SDA Muda. Semoga senantiasa berkarya, dan saya serahkan waktunya kembali ke Mas Farzian. Monggo, Mas Farzian. Pak Ali selaku moderator. Baik, untuk seluruh peserta mungkin
closing statement juga sudah disampaikan oleh Pak James dan Pak Ilham. Pak Ali juga sudah menyampaikan inti dari masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan oleh kedua narasumber. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir sampai saat ini. Tinggal 72 peserta ini, mungkin yang lain udah cukup lelah dengan aktivitas seharian. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber dan Pak Ais dan moderator yang sudah memberikan waktu dan pengalamannya kepada kami yang muda-muda ini. Selanjutnya diinformasikan kepada seluruh peserta bahwasanya rekaman dari webinar malam ini itu akan di-upload di YouTube-nya SDA Muda. Mungkin untuk yang ketinggalan bisa mengikuti di YouTube-nya SDA Muda, dan untuk jadwal webinar selanjutnya dan isu apa yang akan kita angkat itu akan diinformasikan di Instagram-nya SDA Muda. Yang tadi juga sudah sempat saya sampaikan itu akun Instagram-nya SDA Muda. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farzian mungkin tadi yang tanya bisa dikirim kontaknya ke kami, nanti kita kasih bingkisan dari BWS Kalimantan 1. Ada bonus apa, Mas? Ada bonus Pak, kita lagi kampanye ini Pak, bersama kita jaga Sungai Kapuas. Nanti kita ada beberapa souvenir Pak. Narsumnya dong, narsumnya. Narsum sama hostnya juga dapat. Hostnya boleh. Dikirim loh Mas Ali. Iya Pak, bener Pak. Nanti di kontak aja Pak sama adminnya SDA Muda Pak. Oh, keren ya. Terima kasih dulu Mas Ali. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga kerasan ya di sana.